Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok kami, kelompok 3. Ini untuk tugas pada presentasi yaitu yang pertama ada nama saya sendiri Muhammad Syahid, yang kedua saya Triasatul Rahman, yang ketiga saya Jamili, yang keempat Ivan Pertama, yang kelima Sekian Berganius Yaranto. Next, selanjutnya. Ini ada pengertian dari SCADA secara umumnya yaitu SCADA merupakan teknologi yang menggabungkan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pemerolehan atau pengambilan data jarak jauh yang terpusat pada suatu tempat. Pendahuluan latar belakang pada sistem tenaga listrik. Sistem distribusi mempunyai peranan penting dalam berhubungan langsung dengan pemakai energi listrik, terutama untuk pemakai tegangan menengah dan tegangan rendah. Dalam sistem distribusi, transformator merupakan peralatan terpenting dalam penyaluran tenaga listrik dari pusat listrik sampai ke konsumen. Pada sistem pendistribusian tenaga listrik, khususnya pada jaringan distribusi 20 kV, memiliki berbagai jenis topografi. Salah satunya adalah sistem topografi jaringan loop, yang mana memiliki tingkat keandalan yang lebih andal dibandingkan dengan sistem radial, serta memiliki beberapa kelebihan lainnya yang dijelaskan di beberapa. Lanjut. Topologi sistem distribusi macamnya: 1. Radial. Penjelasannya konfigurasi tidak rumit. 2. Biaya investasi termurah, keandalan paling rendah, jalur tegangan di ujung jaringan. Loop, rangkaian tertutup, jaminan pasokan lebih andal, mudah dioperasikan. Kendalian, biasanya keandalan suplai tinggi, kontribusi ATS, biaya investasi mahal. Cluster menyerupai sistem Delian, memiliki penyulang cadangan, biaya investasi mahal. Next. Topologi jaringan distribusi loop. Jaringan loop atau lingkaran antara penyulang saling berhubungan dengan diberi pembatas, kemudahan untuk merelokasi apabila terjadi gangguan di salah satu penyulang, pemasokan dari beberapa gardu induk pada jaringan tegangan menengah, struktur lingkaran loop dimungkinkan untuk mendapatkan tingkat keandalan lebih baik. Ini contoh rangkaian. Selanjutnya kami akan mencoba untuk mensimulasikan menggunakan aplikasi atau software Wonderware Inverse, di mana ini untuk merupakan gambaran awalnya, gambaran secara umum untuk single line diagramnya. Nah, kami menggunakan dua penyulang ya, dua feeder. Di sini ada CB in komponennya, CB incoming, kodenya CB in. Untuk trafo 150 kami kodekan T150, CB1 dan seterusnya. Nah, ini untuk line 1 atau busbar ya, pembagi tegangan untuk incomingnya CB outgoing yang 20 kV. Nah, ini kami memposisikan CB2 sebagai CB pembatas penyulang atas ya, penyulang atas.
dan juga sebagai section pertama dari penyulang atas. Dan yang CB3 ini kami posisikan untuk CB pembatas, penyulang bawah, dan juga sebagai section 1 penyulang bawah. Nah, untuk penyulang atas sendiri ada dua section. Section pertama adalah CB2 dan LPS1, di mana CB2 itu membawahi atau di dalam lingkupnya itu terdapat line 2 yang mana ada 5 trafo distribusi atau gardu distribusi. Sedangkan di outgoingnya LPS1 ada 4 trafo. Ini kami kodekan sebagai line 3. Nah, untuk CB3 sendiri, penyulang bawah ada dua section juga. Ada line 4, outgoingnya CB3 itu ada 3 trafo, dan outgoingnya LPS2 atau section 2 itu ada 4 trafo. Nah, dua penyulang ini ujungnya dipertemukan dengan satu buah peralatan PMS atau pemisah. Next, Mas muncul. Muncul. Oke, Udah lanjut. kuning ya. Ini untuk rangkaiannya ya, rangkaian kelompok 3 topologi jaringan loop. Ini seperti yang tadi dipaparkan ya Pak Ran. Nah, ini untuk posisi runningnya ya, simulasi. Bila mana CB in dimasukkan, berarti tegangan akan masuk sampai dengan CB1. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, bila mana CB1 dimasukkan, di close, artinya tegangan akan berhenti sampai dengan busbar. Busbar pembagi CB2 dan CB3. Posisinya seperti ini. Bila mana penyulang atas CB2 dimasukkan, maka trafo-trafo yang ada di dalam line 2 akan teraliri oleh tegangan. Seperti ini posisinya. Bila mana LBS1 dimasukkan, trafo-trafo yang ada di line 3 akan teraliri oleh tegangan. Posisinya seperti ini. Nah, ini juga berlaku untuk CB3 dan LBS2. CB3 dan LBS2. Nah, PMS ini tidak boleh dimasukkan saat kedua penyulang ini bekerja dengan normal, aktif normal ya, kondisi normal. Nah, bila mana terjadi pemeliharaan, akan direncanakan pemeliharaan di CB2 nih, misal di salah satu trafo di line 2. Nah, otomatis jikalau CB2 di close, nah LBS1, trafo-trafo yang ada di belakang LBS1 itu akan mati. Satu. Nah, bila mana direncanakan pemeliharaan pada line 4, salah satu trafo line 4 ataupun jaringannya, maka yang pertama dilakukan adalah harus mengurangi beban. Pengurangan beban harus dilakukan, seperti LBS2 harus di open. LBS2 harus di open, kemudian CB3 harus di open. Resikonya kalau misal langsung di open dari CB3 itu memang bisa, cuman arusnya itu besar, jadi dapat mengurangi ini ya, mempengaruhi lifetime dari CB3 itu sendiri, peralatan sirkuit breaker sendiri. Nah, ini PMS dimasukkan, maka tegangan akan masuk sampai dengan line 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari simulasi yang telah dilaksanakan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya pada saat kondisi kedua penyulang yang normal, maka tidak diperbolehkan untuk mengoperasikan PMS dalam kondisi bernilai 1 atau nyala. Untuk saran, simulasi ini dibuat oleh penulis dan diupayakan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih.